Revisi terbatas sejumlah pasal dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 yang mengakomodasi PDI Perjuangan untuk mendapat jatah kursi pimpinan Dewan diprediksi berjalan mulus. Setelah PDI Perjuangan, kini DPD pun meminta penambahan jatah untuk menduduki kursi pimpinan MPR. Upaya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 tentang penambahan kursi pimpinan DPR, MPRD, MKD tampaknya berjalan mulus. Semua fraksi disebut sudah setuju dengan revisi yang mengakomodasi usulan PDI Perjuangan tersebut. Revisi Undang-Undang MD3 itu pun kini membawa efek lanjutan. Setelah PDI Perjuangan selaku partai pemenang pemilu meminta jatah kursi pimpinan Dewan, kini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga meminta jatah kursi pimpinan MPR. DPD telah bersurat ke pimpinan Dewan agar keterwakilannya pada kursi pimpinan MPR ditambah. Setahu saya kalau tema tentang penambahan satu pimpinan DPR, satu pimpinan MPR, dan satu pimpinan di MKD itu tidak ada masalah ya. Cuman kan saya kemarin bilang bahwa ada juga surat dari DPD terkait pimpinan MPR karena mereka ingin juga ada penambahan jumlah unsur DPD di pimpinan MPR. Saya kira itu normal. Wacana penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR itu bukan tanpa kritik. Dikutip dari detik.com, pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai penambahan kursi pimpinan Dewan itu tak memberi manfaat bagi rakyat, namun hanya untuk kepentingan politik semata. Sejak awal dihembuskan, revisi terbatas jumlah pasal Undang-Undang MD3 ini memang telah memicu kontroversi. Wacana ini dilontarkan pertama kali saat Setia Novanto kembali menjabat Ketua DPR yang dinilai sebagai bagian dari bargaining politik. Revisi yang akan mengubah komposisi pimpinan Dewan menjadi berjumlah genap ini juga dinilai akan mempersulit mekanisme pengambilan keputusan. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Sebagai partai pemenang pemilu lalu, PDI Perjuangan merasa perlu untuk mendapat jatah kursi di jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, sebut saja seperti di DPR. Dan kini setelah sempat dijadwalkan untuk disahkan di rapat paripurna DPR, PDIP nampaknya masih harus bersabar lantaran revisi MD3 belum disahkan hari ini. Dan untuk membahas hal ini di studio sudah hadir sejumlah narasumber, Eva Kusuma Sundari, anggota fraksi PDIP DPR, Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, dan Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Jember. Selamat malam Ibu dan Bapak-Bapak. Mbak Eva, selamat ulang tahun PDI Perjuangan ke-44, semoga semakin merah. Ya. Merahnya merah. Tapi yang pertama ini MD3 hari ini revisinya atau RUU-nya belum disahkan, masih masuk ke dalam bamus lagi. Ini sudah direncanakan sebelumnya atau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul? Ya memang kalau saya menurut tata aturan yang ada sebelum di paripurna itu memang harus disetujui di bamus dulu memang. Jadi saya melihatnya ini problem teknis sih. Karena protapnya nggak terpenuhi ya. Tapi kepada esensinya, karena saya ada di pansus itu ya, saya agak merasa diperlakukan nggak fair. Karena undang-undang itu dibikin setelah hasil pileg diketahuan. Dan menjadi bagi saya ini kok jadi arena balas dendam yang kalah pileg, menggerombol karena jumlah fraksinya lebih banyak, sehingga kemudian sampai kepada hasil yang menurut saya tidak sesuai dengan praktek universal di parlemen-parlemen, dimanapun di dunia yang namanya pemenang pemilu ya mesti menjadi ketua DPR dimanapun. Jadi ini saya melihatnya ini prosesnya nganeh-nganeh lah dan nggak fair bagi kita. Jadi kalau sekarang PDI Perjuangan menuntut untuk kemudian ada tambahan satu kursi di dalam pimpinan, itu fair juga bagi kita. Karena kita ini mewakili kepercayaan dari rakyat yang memenangkan PDI Perjuangan dengan harapan karena undang-undang yang lalu adalah sebagai reward terhadap pemenang pileg untuk duduk menjadi pimpinan. Tapi kemudian kan dibolduser nih oleh teman-teman di DPR yang ya maaf ya kalah dalam pileg kemarin. Jadi ini praktek yang nggak normal di dalam pembuatan undang-undang. Apalagi berlakunya kemudian tidak pada periode yang akan datang, tapi pada saat itu ini kan juga nggak normal begitu.
Nah, Formapi melihatnya bagaimana? Ini penambahan ini tiba-tiba, walaupun sebenarnya protes ini sudah dilakukan cukup lama, ada wacana soal kocok ulang dan lain sebagainya, tapi kemudian baru entah apa karena kebetulan atau tidak setelah Pak Setia Novanto menjadi ketua DPR kembali, wacana ini seperti mulus kemudian mengalir untuk menambahkan kursi untuk PDI Perjuangan. Ya, saya kira tidak terlepas dari proses politik yang ada di DPR gitu ya. Maksudnya jalan PDIP jadi begitu mudah untuk memperjuangkan apa yang diinginkannya, yaitu kursi pimpinan gitu. Pertama, koalisi pendukung pemerintah atau koalisi bersama PDIP itu sudah ada 6 partai kira-kira di DPR gitu ya. Dan juga tempo hari kita melihat kembalinya Pak Setia Novanto juga begitu mulus. Jadi tidak ada lagi kondisi politik yang terjadi di DPR itu begitu sulit bagi partai manapun saya kira ya untuk memperjuangkan apa yang diinginkannya. Saya kira sih betul yang dikatakan Mbak Eva tadi ya, memang Formapi juga termasuk salah satu yang memprotes betul proses pembahasan MD3 kali lalu, di mana saat itu dibahas ketika hasil pemilu sudah mulai kelihatan, dan partai lawan PDIP begitu mudah kemudian memanfaatkan kekuatannya untuk menggolkan apa yang mereka inginkan. Tapi juga saya melihat hal seperti itu yang kemudian dimanfaatkan oleh PDIP saat ini, ketika kemudian menggunakan kekuatan politik yang mereka punya untuk memperjuangkan kursi pimpinan itu. Saya melihat niat merevisi MD3 itu bagus gitu ya, kalau itu dilakukan untuk memperkuat kelembagaan DPR. Tapi kemudian proses revisi yang dilakukan selama ini nyicil. MD3 ini untuk kedua kalinya direvisi gitu ya. Pertama untuk menambah porsi wakil pimpinan di alat kelengkapan, dan sekarang di pimpinan DPR. Jadi apa yang kita harapkan dari upaya DPR untuk memperkuat kelembagaan, kalau aturan undang-undangnya saja bisa dirubah setiap saat sesuai dengan situasi politik yang ada gitu ya. Itu aja yang kita sesalkan. Misalnya kalau PDIP mau agar ini kemudian dilembagakan, mestinya yang diupayakan sekarang itu tidak hanya kemudian mengganti pasal atau menambah anggota di pimpinan itu, tapi merevisi seluruh pasal-pasal yang memang bermasalah selama ini gitu ya, untuk agar cita-cita memperkuat kelembagaan itu tercapai gitu. Ya terpaksa memang kocok ulang kalau sistemnya itu harus dirubah. Misalnya PDIP harus ngotot memperjuangkan sistem proporsional itu harus dikembalikan, karena sistem itulah yang kemudian bisa menjamin PDIP dengan leluasa bisa mengambil pucuk pimpinan DPR. Tapi kan kesannya sekarang tidak mau diutak-atik ini sistemnya, mau disisipkan saja pasal tambahan jumlah wakil ketua DPR. Jadi saya kira ini pun kalau dalam 2-3 bulan ke depan ada perpecahan koalisi atau situasi politik lain yang berubah di DPR, bisa revisi lagi. Jadi sampai pemilu 2019 mungkin kita akan melihat revisi ulang-ulang. Pola seperti ini saya kira yang tidak bagus. Presiden kedepannya undang-undang yang terkait dengan DPR itu bisa dengan mudah kemudian dirubah, itu hanya akan memperlemah kemudian legislasi kita gitu ya, sistem kepastian hukum. Ya. Gitu. Bung Bayu bagaimana melihat? Iya, jadi Mas Alvito, kalau kita lihat sebenarnya undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD, meskipun DPRD sudah dikeluarkan dari undang-undang MD3 ya, karena diatur undang-undang Pemda, ini termasuk sebenarnya undang-undang yang utama dalam arti karena mengatur langsung bekerjanya cabang-cabang kekuasaan negara. Kita tahu ada undang-undang juga, undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatur MK, Mahkamah Agung, BPK, KY, dan lain sebagainya. Undang-undang tersebut yang bentuk adalah juga DPR. Dan setahu saya undang-undang itu termasuk yang punya tingkat demokratisasi yang cukup baik. Dalam arti DPR ketika membentuk undang-undang yang mengatur lembaga lain itu menurut saya sudah tepat. Artinya proses pemilihannya, proses pengisiannya sudah tepat lah. Kenapa ketika membentuk undang-undang MD3 mengganti undang-undang nomor 27 2009 ini kemarin menurut saya sangat-sangat buruk sekali. Ada cacat formil, cacat material dalam pembentukan undang-undang itu. Kenapa saya mengatakan cacat formil? Undang-undang ini pertama dibentuk dengan menegasikan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan, yaitu asas formil, asas material. Asas formil artinya di dalamnya ada banyak sekali putusan MK yang tidak diakomodir dalam undang-undang ini. Cacat materialnya adalah
terutama pembahasan ini memang kalau kita cermati tahun 2014 itu hanya fokus pada perubahan pasal 82 menjadi pasal 84, yaitu pergantian pimpinan. Padahal Undang-Undang MD3 ini harusnya nggak hanya mengatur soal pimpinan, tapi juga mengatur bagaimana agar MPR, DPR, DPD ini menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan bernegara kita lah. Salah satu yang saya soroti adalah ketika kemudian memang perubahan pasal 82 menjadi 84 ini dilakukan setelah hasil pemilu keluar. Ini jelas-jelas ada sebuah bentuk cacat formil. Kenapa? Karena kalau kita ibaratkan ini hasil sudah ketahuan, rakyat kehendaknya sudah jelas, tiba-tiba kemudian atas dasar kekuatan mayoritas yang berkuasa sebelumnya ketika membentuk undang-undang ini kemudian diberlakukan sebaliknya. Padahal kepastian hukum yang ada adalah ketika pemilu dilaksanakan bulan April, sistem yang ada kan masih proporsional, yang pemenang peroleh terbanyak. Tapi ini diubah ketika hasil keluar. Ini yang nalar hukum publik manapun, nalar hukum kita yang berlaku bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut. Ini terbantahkan. Artinya kemudian tetap jalan bahwa ya sudah, nalar kami adalah seperti ini. Jadi menurut saya, dalam perspektif sekarang, ketika memandang usul perubahan ini, harus dilihat kondisi ketika tahun 2014, bahwa tidak bisa kita melihat perubahan ini hanya aspek bahwa ini akan ada perubahan penambahan pimpinan atau apa. Tapi ini adalah upaya untuk mengembalikan anomali yang ada di parlemen kita. Tinggal caranya, saya setuju Mas Karyus bahwa, Mas Lusius, bahwa teknik perundang-undangannya akan kita mungkin akan harus diperbaiki. Tapi prinsipnya adalah memang perlu upaya yang kita sebut dalam hukum pidana adalah restoratif justice. Mengembalikan kepentingan dari pelaku dan korban agar kemudian tercapai titik keseimbangan baru. Jadi ini adalah lebih pada kita sebut sebagai win-win restoratif solution. Justice kalau dalam hukum pidana. Ya. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya anjaknya dari situ, ini kan bisa diujikan ke MK lagi kan undang-undang ini? Ya, yang jelas dalam putusan nomor 73 2014 harus kita lihat pada waktu itu ada 2 hakim yang dissenting. Meskipun memang undang-undang ini waktu itu pasal 84 dinyatakan konstitusional. Tapi waktu itu mengatakan bahwa konstitusionalnya itu adalah open legal policy, artinya tergantung daripada pembentuk undang-undang. Tapi yang 2 hakim yang dissenting itu jelas mengatakan open legal policy tidak boleh melanggar prinsip negara hukum, prinsip supremasi konstitusi, demokrasi, dan prinsip pembentukan peraturan yang baik. Apa itu di dalamnya? Yaitu undang-undang tidak boleh berlaku surut lah. Jadi menurut saya, kalaupun misalkan dilakukan perubahan, sebenarnya tercapai konsensus baru, saya pikir ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena MK mengatakan ini open legal policy. Silahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ini sepanjang ada konsensus dari pembentuk undang-undang. Saya mau ke Mbak Eva lagi. Soal ide yang disampaikan oleh Bung Lusius tadi, kenapa kemudian tidak kocok ulang saja sih? Kenapa ini kemudian seperti ya udahlah. Aduh, minta 1 pasal aja kayak gitu, rasanya mau minta yang paket banyak. Jadi kan nggak nyampe-nyampe. Kemudian yang kedua, sebetulnya kan kita ini nunggu juga undang-undang pemilu yang akan datang itu seperti apa. Kalau dibikin serentak, kan ini nggak ngapain dibikin kocok ulang sebanyak-banyak pasal kalau kemudian undang-undang yang akan datang itu kondisinya nggak sama dengan asumsi ketika MD3 itu. Jadi menurut saya permintaan untuk pimpinan itu sudah yang paling masuk akal dan paling apa sih yang bisa dicapai dari tambahan 1 itu? Kan pasti udah nggak jadi ketua juga. Gitu. Iya. Maunya sih kita jadi ketua, karena dimanapun kalau menang pemilu ya harusnya jadi ketua. Tapi oke lah, ini ada real politics yang harus kita terima. Tapi ya jangan jadi korban yang total gini lah. Jadi harus ada kompensasi bagi kita, karena kita sebagai korban ya. Minta kompensasi, dan kompensasinya itu adalah pimpinan aja, cukup di situ. Okay. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Mari kita lanjutkan. Kita sudah mendengarkan apa yang menjadi reason dari PDI Perjuangan, dan mungkin make sense, bisa diterima bisa diterima untuk atas nama keadilan. Tapi pertanyaannya kemudian sampai sejauh mana ini berpengaruh terhadap publik dan berpengaruh terhadap kinerja DPR kalau menurut Bung Lusius. Kemarin ada juga yang tanya itu, apa sih dampaknya pimpinan itu untuk DPR gitu ya, sehingga begitu pentingnya PDIP misalnya Nambah 1 lagi memperjuangkannya sampai merubah undang-undang MD3. Saya sih agak pesimis kalau soal dampak atau peran dari pimpinan ini di DPR gitu ya. Sejauh ini kita tidak melihat bahwa gonta-ganti pimpinan DPR ini kemudian punya dampak positif
untuk kinerja DPR gitu. Jadi pas Setia Novanto melenggang keluar, terus dengan bebas masuk lagi, kemudian besok akan ada tambahan lagi. Jadi mau bertambah atau mau berkurang juga pimpinan itu, saya kira DPR ini akan berjalan kalau anggota-anggota atau partai politiknya itu memang punya komitmen untuk bekerja lebih serius gitu. Jadi peran pimpinan itu saya kira jabatan kehormatan saja, tidak lebih dan lebih banyak untuk koordinasi. Sehingga saya kira memang penting untuk PDIP saya kira untuk lebih bijak juga mungkin melihat kira-kira harus sekarang atau misalnya menunggu sampai undang-undang pemilu ini dilakukan revisi. Jadi sehingga semuanya total gitu ya. Walaupun saya kira memang agak lama nanti prosesnya gitu. Dan setelah pemilu nanti. Tuntutan politis memang kemudian menuntut PDIP untuk memperjuangkan itu, saya kira itu hak PDIP. Tapi itu tadi pertama memang peran pimpinan DPR tidak signifikan untuk apa gitu ya, membuat DPR ini lebih berkinerja dengan lebih baik gitu. Yang kedua saya kira semakin banyak pimpinan DPR juga nanti bisa jadi akan membuat kesulitan dalam proses pengambilan keputusan, apalagi jumlah 6 orang. Saya membayangkan nanti misalnya ada sesuatu yang ingin diajukan untuk dibawa ke paripurna, terus ada 3 misalnya yang setuju, ada 3 yang kemudian tidak setuju. Draw seperti itu saya kira membuat proses pengambilan keputusan jadi tidak efektif. Ya. Gimana Mbak Eva? Enggak juga, karena agenda di rapat paripurna itu ditentukan Bamus. Di antara para pimpinan itu tinggal bagi-bagi siapa yang mimpin, gitu loh. Jadi apapun sudah diputuskan di Bamus, jadi tidak yel-yelan. Tapi gini, secara politis kan nggak masuk akal di dalam jajaran pimpinan itu tidak ada satupun yang dari rejim pemerintah. Kalau kita menerjemahkan demokrasi sebagai keterwakilan, kita yang dari pemerintah dan de facto-nya pemenang pemilu tidak terwakili di situ. Dan ini urusannya kan terus gimana jaga presiden. Yang kita punya hak untuk jaga presiden. Kayak gitu loh. Jadi saya berharap sih teman-teman. Tapi yang jagain udah banyak loh itu di ya, tapi kan itu di kawan-kawan floor, semua. Oke. bukan di pimpinannya. Ya. Di pimpinan sekarang juga banyak kan kawan-kawan. Ya kawan-kawan yang kemudian bukan pengusung sejak awal gitu ya. Tapi juga nanti akan Itu kan bergabung dibelok-belok. koalisi dengan oposisi. Enggak lah, jadi balik kepada prinsip lah bahwa dimanapun yang namanya hak, repotnya kan nggak diberikan, kan harus diperjuangkan gitu loh. Betul. Jadi kalian mesti menghargai itulah, jangan kemudian udahlah diem aja lu nggak. Ini suara rakyat yang kita perjuangkan ini, bukan partai. Kalau kita nggak menang, nggak punya legitimasi kita meminta pimpinan itu. Tapi karena kita menang dan dimenangkan oleh rakyat ya kita punya legitimasi untuk itu gitu. Dan tadi ya problem tentang cacat formil, cacat material itu kan argumen yang harusnya kuat gitu. Jangan kemudian dispekulasikan nggak ada dampaknya dan seterusnya. Belum apa-apa kok sudah dipatahin, ini kamu kayak ikut-ikutan mereka aja. Nggak belain praktek parlemen yang benar malah kemudian oposisi. Jadi. Bukan, kita tetap membela atau mendukung gitu ya kembalinya PDIP ke kursi pimpinan. Tapi prosesnya itu kan proses yang benar juga kan akan menentukan legitimasi pimpinan ini di kemudian hari gitu ya. Saya membayangkan di mana? Wong ini aturan dibuat oleh DPR, kemudian dieksekusi oleh DPR dan ya full lah ada di tangan DPR. Nah sekarang DPR itu ya jangan hilang keadilannya, jangan hilang normatif yang praktek norma-norma yang standar seperti yang tadi dikemukakan. Iya, jadi memang harus dipisahkan antara satu kinerja DPR sebelum dan setelah perubahan ini. Artinya gini, memang kalau konsep yang saya sebut keadilan restoratif tadi kan ini mengembalikan hak keadilan yang sempat tadi bukan hanya PDI, kalau kata Mbak Eva tadi kan sebenarnya ini pemilu ini kan yang memilih PDI Perjuangan sebagai pemenang kan tentu adalah rakyat, sehingga hak rakyat untuk melihat partai yang dipilih itu apapun pimpinan itu dengan segala keterbatasan kewenangannya memang memberikan simbol bahwa di situ akan ada banyak peran strategis yang bisa diambil oleh seorang pimpinan DPR, tentu akan dapat menyuarakan apa yang dikehendaki oleh pemilih PDI Perjuangan. Saya nyebutnya pemilih ya, karena rakyat dalam hal ini adalah pemilih PDI Perjuangan. Nah, tentu dalam pandangan saya ini kan ada duri dalam daging terus. Dalam arti gini, selama ada yang merasa keadilannya masih diambil selama 2 tahun DPR RI kita ini, tentu menurut saya ini tidak ada rasa kepercayaan di antara fraksi-fraksi dan pimpinan DPR. Kapan sih partai-partai satu sama lain saling percaya? Kalau maksud saya artinya
kita coba lihat aja, ini artinya rakyat bisa menilai. Sekarang apakah dengan kemudian akan ada penambahan pimpinan ini kinerja akan jauh lebih baik? Tentu ini adalah selama ini kan masih ada alasan, saya pikir dengan belum optimalnya DPR salah satunya adalah karena masih di antara partai pemenang dengan yang sebagian duduk di pimpinan masih ada dalam tanda kutip quote unquote ini hak saya. Dalam arti ya mari kita beri kesempatan dengan adanya perubahan undang-undang ini. Ya kita lihat apakah akan menjadi efektif atau tidak. Karena memang sesungguhnya kalau saya katakan tadi ini adalah sebuah konsensus, ada sebuah open legal policy yang memang sebuah keniscayaan apapun penolakan yang kita lakukan memang juga menurut saya tidak akan bisa dilakukan karena memang di dalamnya toh sudah ada antara pelaku quote and quote dan korban ini sudah ada sebuah upaya rekonsiliasi, upaya restoratif justice tadi. Jadi ya sudah silakan parlemen. Tentu kita sebagai rakyat menuntut dengan adanya perubahan undang-undang MD3 ini parlemen jauh lebih efektif. Tapi pesan saya adalah undang-undang MD3 ini memang perlu dibahas seperti halnya undang-undang kelembagaan yang lain. Ini jauh lebih serius, lebih komprehensif. Kita perhatikan tidak kemudian tiap pemilu diubah dalam arti kemudian perubahannya pun terkait dengan komposisi pimpinan. Ini tidak ada aspek kepastian hukum karena undang-undang yang baik itu menjamin aspek kepastian hukum untuk menciptakan kemanfaatan. Dalam arti 5 tahun sekali lah minimal. Bahkan menurut saya sebenarnya kalau kita bisa mendesain, apa kita nggak bisa sih mendesain bagaimana MPR, DPR, DPD karena ini termasuk undang-undang yang diperintahkan langsung oleh undang-undang dasar, bukan undang-undang yang dibentuk untuk menjalankan undang-undang Ya tapi kan dasar. undang-undang MD3, undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan presiden itu kan selalu berubah. Ya. Itu yang disoal sama Kalau pilpres silahkan, pilpres artinya ada terkait dengan sekarang pilpres karena sekarang menjadi pemilu serentak berubah. Tapi menurut saya soal kelembagaan, apakah kemudian undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang Mahkamah Agung berubah tiap periode ganti hakim agung, ganti hakim konstitusi? Mungkin letak kritiknya justru di situ gitu ya. Undang-undang kalau ini sekarang dengan mulus bisa dirubah, apa Akan bisa jaminannya berubah di kemudian terus. hari ketika ada partai yang punya kepentingan untuk merebut apa lagi gitu, ini dirubah lagi gitu. Ya. Jadi saya kira Ketimbang itu yang- revisi lebih baik untuk menuntaskan gitu menurut Anda. Iya, saya kira memang kalau mau dilakukan ini awal penyusunan prolegnas prioritas 2017. Kenapa nggak dimasukkan dalam prolegnas, lalu kemudian itu dibahas apa-apa saja yang selama ini dianggap sebagai kekurangan dari undang-undang ini untuk kemudian direvisi seluruhnya. Karena saya yakin misalnya soal sistem pemilihan pimpinan itu, sekarang masih bertahan sistem paket. Dan itu tidak ada rencana kata Mbak Eva tadi untuk dirubah sekarang ini. Padahal sistem inilah yang menjadi cikal bakal atau awal Masalah. PDIP tidak mendapatkan porsi pimpinan itu. Jadi kenapa sekarang tidak semuanya itu aja dipangkas dari undang-undang ini lalu dikembalikan ke sistem yang memang diinginkan proporsional itu. Toh angin lagi bagus nih kan, angin lagi bagus, langit lagi angin cerah bagus, gitu. betul, gitu. di mana ada awan lagi cerah ini. Menurut saya gelap gulita. Nah, menurut saya begini loh ya. Jangan kemudian PDI Perjuangan dipandang sebagai sesuatu yang bebannya luar biasa ya. Disuruh memperbaiki apa kinerja DPR. Kalau nggak ada dampaknya, wah ada 4 aja nggak bisa memperbaiki, kenapa 1 orang masuk untuk memperbaiki secara total? Itu kan cara berpikir yang nggak fair bagi PDI Perjuangan. Ini problem sistem dan struktural. Kalau kemudian mau diperubah total, tunggu undang-undang pemilu ini nanti loh. Karena ini yang mempengaruhi bagaimana hasilnya di sini ketika pemilu dibuat serentak, tentu prakteknya juga harus dirubah total ininya gitu. Tapi sekarang hak rakyat untuk melihat yang dimenangkan duduk di pimpinan, please isolasi problemnya di situ dulu gitu loh. Karena kalau yang lain mau dirubah total, tunggu undang-undang pemilunya itu dulu. Jadi kan nggak fair kalau kemudian tunggu aja lah undang pemilu yang nggak dapat sampai dulu, sampai besok. Gitu. Sekali lagi soal pertanyaan apa yang kemudian diuntungkan oleh publik? Bagi saya publik lebih tenang. Oh Pak Jokowi ada yang jaga tuh di pimpinan DPR. Tapi kan nggak semua publik memilih Jokowi kan? Loh kan yang mayoritas kita yang dimenangin. Gitu Yang loh. sekarang, di Yang DPR. Iya. Memilih Kan Pak Memil kan yang akan datang sampai 2019 dong. Iya. Kasih kesempatan dong bagi PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu yang dimenangkan oleh rakyat untuk juga jagain presiden secara
konkret di dalam pimpinan itu. Dan itu balik lagi ya, praktek universal parlemen. Masa kita mau anomali? Sekali lagi yang jagain presiden padahal banyak. Ya. Katanya. Dan kan Pak Setnov sekarang sudah menjadi penjaga Saya rasa Jokowi iya. ya. Calon presiden loh. Kalau jagain presiden ya sekarang muluskan PDI Perjuangan untuk ikut menjaga presiden. Gitu loh. Kami akan lanjutkan perbincangan ini, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan. Mekanisme kemudian selanjutnya kayak gimana nih? Ini sekarang masuk ke Bamus. Bamus untuk diagendakan di paripurna. Nah di paripurna kemudian nanti pengambilan keputusan. Jadi problem hari ini adalah pertanyaan tentang protap yang nggak ditaati tadi. Bamus belum memutuskan kok sudah ada di agenda. Dan awalnya kan Bamus maunya rapat untuk pagi hari, terus kemudian siangnya di paripurna. Tapi ternyata rapat Bamus nggak terlaksana pada pagi hari ini. Dan itu setelah di Bamus, kemudian di paripurna langsung disahkan. Ya, agendanya untuk pengesahan. Pengesahan kemudian langsung nambah satu. Iya, memang poin untuk yang diajukan untuk Hanya itu. revisi untuk hanya itu. Dan itu semua kompak loh. Kompak seperti waktu penambahan pimpinan di alat kelengkapan dewan itu. Kenapa sekarang pimpinan jadi rame? Tapi perkiraan saya nanti kalau di Bamus mulus, dan jangan lupa hari ini PDI Perjuangan absen total ya karena ulang tahun, jadi mungkin tidak bisa memberikan argumen balik kepada yang keberatan tersebut. Mudah-mudahan kalau tapi yang datang, Anda yakin itu akan mulus? Insya Allah betul. Insya Allah mulus. Insya Allah. Ada nama di kantong Mbak Eva sekarang? Ada di kantongnya Bu Mega. Jadi kita masih belum tahu ya kira-kira siapa ya. Termasuk inisial AB ya, dan apa namanya TB dan lain sebagainya itu belum ini ya. Belum. Nah, kalau misalnya bertambah, bidang apa yang mau dipilih? Katanya maritim. Ya, yang saya dengar seperti itu karena memang maritim ini baru ya, dan mungkin budaya juga ya. Nah, itu yang maritim dan budaya. Dua sektor yang baru di dalam nawacita yang memang sebelumnya tidak ada, termasuk yang tidak ada di eksekutif kan tidak ada di legislatif ya, karena pembagian alat kelengkapan kita mengikuti konstruksi yang ada di eksekutif. Dan karena di nawacita ini ada fungsi-fungsi baru, mungkin nanti ke situ. Itu saya spekulasi saya seperti itu, tapi nanti kita tunggu aja nanti. Berarti bagus dong, ada bidang yang sebelumnya tidak dikelola, sekarang ada pimpinan DPR-nya yang mengelola. Sebenarnya sih kalau bicara DPR gitu ya mau bidang seperti apa juga gitu ya. Jadi sejauh ini dengan yang sudah ada ini kan kita selalu mengatakan kinerja mereka belum memuaskan gitu ya. Kita berharap memang tambahan satu ini akan ada perbaikan, tapi saya sangat tidak yakin juga gitu ya. Toh tidak ada peran yang cukup signifikan yang bersifat hierarkis dari pimpinan gitu yang membuat kemudian alat kelengkapan dewan lainnya lalu akan berubah gitu budaya kerjanya gitu dengan adanya pimpinan yang baru gitu ya. Jadi saya kira sih tetap seperti yang saya katakan tadi, ini rebutan kehormatan, harkat dan martabat gitu ya. PDIP merasa sebagai pemenang pemilu, harkatnya itu tidak diakui di DPR dengan kemudian tidak mendapatkan porsi di pimpinan. Lalu sekarang jadi dengan semakin dihormati gitu mungkin akan membuat DPR aman. Tapi lalu apakah itu akan membuat DPR berkinerja lebih baik lagi? Saya kira tidak ya. Ini sudah semakin banyak partai pendukung pemerintah. Kita ingat loh Mbak Eva, waktu pimpinan pimpinan DPR dipimpin oleh ketua yang berasal dari fraksi katakanlah Demokrat begitu, Pak Marzuki Ali waktu itu. Dan presidennya Pak SBY menggolkan kenaikan harga BBM itu nggak berhasil, dan kemudian itu juga didongkel, saya menggunakan istilah didongkel oleh partai-partai yang juga mendukung SBY waktu itu. Jadi kan nggak ada jaminannya juga sebenarnya. Ada tambahan satu menjaga. Ya kalau Pak Jokowi sih sudah terbukti bisa beresin DPR ya, termasuk dalam urusan yang paling sulit
dari berbagai presiden, yaitu subsidi BBM dan yang lain juga bisa. Nah, itu kan sudah jadi presiden ya, bahwa leadership of top of the rank dari eksekutif juga mempengaruhi, nggak seluruhnya dibebankan kepada DPR. Artinya istilahnya excuse yang mengatakan bahwa untuk jagain presiden juga sebenarnya nggak terlalu kuat dong. Ya kan orangnya beda, orangnya PDIP kan nggak sama dengan Pak Marzuki Ali. Maksud saya begini, ketika kan Mbak Eva tuh politik kan cair, dinamis, orangnya beda ya, gaya pimpinan beda. Bukan, maksudnya ketika presiden Pak Jokowi kan bisa mengamankan parlemen, kalau nggak perlu dibantu sama PDI juga sudah aman dong berarti. Kan mengamankannya dalam arti dukungan, tapi habis ini kan ada isu-isu. Ada isu-isu lain. Dan itu yang perlu diamankan day to day-nya. Oleh karena itu makin penting untuk bagi PDI Perjuangan masuk dalam pimpinan. Semakin yakin Bung Lusius atas apa? Ya, kita tahulah bagaimana sangat tidak terkontrolnya. Loh, katanya mendukung Pak Jokowi. Pemerintah. Tapi kok untuk keputusan ini gini, kayak gini ya, kayak gitulah. Itu kan akhirnya memang meyakinkan, memang perlu dijagain dengan tulus ya. Itu orang yang mengusung sejak awal. Tapi memang saya lihat kan beberapa tahun terakhir energi apapun soal perubahan Undang-Undang MD 3, penambahan kursi pimpinan ini kan tidak baru-baru ini. Bahkan peralihan dari sebelum-sebelumnya, artinya tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2017 ini sudah mulai dibahas dan itu sangat menguras energi. Kalau menurut saya sih, sudahlah selesaikan itu, tapi ke depan ini banyak sekali RUU strategis yang itu menunggu peran nyata DPR. Artinya saya setuju lah ke Mbak Eva, oke lah tidak dibebankan bahwa dengan ini nanti dengan masuknya PDI Perjuangan maka langsung berubah dengan seakan-akan kalau gagal akan menyalahkan partainya Mbak Eva. Tapi memang kesalahan DPR ini kan kolektif kolegial, andai kata nggak dapat maksimal, dalam arti sekarang ada RUU pemilu yang harus selesai sebelum Juni tahapan pemilu, ada RUU KUHP, kemudian ada banyak sekali RUU strategis yang itu menurut saya sudah lah. Selama ini kan quote and quote huru hara di DPR, dalam arti ini kan ya masih berkisar soal hak PDI Perjuangan yang belum dikembalikan. Ini sudah dikembalikan, maka ke depan ya sudah banyak agenda-agenda. Tapi saya ingin lebih ini lagi, bagaimana kemudian kita bisa menjamin nih urusan-urusan yang seperti ini tidak mengganggu kinerja DPR di kemudian hari. Misalnya Undang-Undang MD 3, Undang-Undang Pileg, saya nggak tahu, Undang-Undang Pilpres, bisa diubah setiap 5 tahun gitu. Artinya ini bisa nggak kita bikin agak permanen? Sebetulnya 20 tahun kayak ada gitu. upaya itu ketika menserentakkan pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada itu kan. Itu kan sebetulnya salah satu strategi konsolidasi demokrasi kita. Nah, harapan kita ketika kita sudah memutuskan ini, itu menjadi lebih tenang, nggak harus 5 tahun ganti terus-menerus seperti ini. Karena kan udah jadi satu paket, mau diganti apa lagi gitu loh. Walaupun itu perlu persiapan internal partai-partai yang luar biasa. Tapi kalau Pileg sama Pilpres agak susah ya? Lo nggak kalau diserentakkan di dalam 2019 kan nggak perlu lagi untuk merubah yang akan datang. Tapi itu lagi loh ya, kalau bikin undang-undang ya jangan karena marah kalah gitu kan ya nggak bagus. Kan harusnya untuk yang akan datang gitu loh. Jangan kita dihukum kalah di Pileg, dihukumnya di dalam Senayan. Itu kalau istilah anak muda sekarang very well noted gitu buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di DPR. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatannya.